Ini belum sudah ketiba nawu ini satu. Pertanyaan kelas perusahaan besar. Mungkin barangkali saya perlu pembanding kalau sampai bisa memberikan jawaban maksimal untuk kasus seperti ini ya. Bismillah, mohon izin Ustadz dan moderator. Sebelumnya mungkin ini pertanyaan sangat teknis dan kami mengharapkan ada nasihat dan juga solusi Ustadz. Dan pertanyaan ini mungkin mewakili juga dari kami selaku pelaku usaha. Dan alhamdulillah kami pun juga terlibat ikut mengaji juga. Namun ini menjadi hal yang sangat dilematis yang saat ini kami hadapi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kami selaku pelaku usaha ini menyikapi kalau seandainya ada regulasi dari regulator, tetapi dari sisi regulasi itu masih mengandung unsur-unsur subhat yang boleh dikatakan mungkin masih ada sisi-sisi yang lepas dari sisi kaidah syar'i. Case-nya bagaimana Ustadz? Jadi begini, kami ada semacam kewajiban untuk melakukan penempatan dari sisi devisa hasil ekspor SDA itu pada instrumen keuangan. Penempatan? Iya, devisa hasil ekspor. Artinya kan ini karansinya adalah valuta asing, Ustaz. Valuta asing ya? Iya. Dan ini mungkin sudah ada regulasinya mengenai hal ini. Kemarin itu dikeluarkan oleh pihak regulator di bulan Agustus. Kami wajib untuk menempatkan dalam instrumen keuangan, baik berupa dalam bentuk current account, giro, ataupun time deposit. Wajibnya ini adalah kita menempatkan 30% dari devisa hasil ekspor itu. Nah, jadi wajib untuk ditempatkan selama 3 bulan. Ditempatkan dalam instrumen keuangan, giro dan juga deposit. Terus ada berapa pilihan instrumen ada 2 investasi? Dua. Satunya iya. Giro dan juga deposito. Deposito. Tapi ini mohon maaf adalah di lembaga keuangan non syar'i. Ya, baik. Oke. Kalau kita bicara dari sisi bisnis, artinya kalau ibarat kita bicara dari sisi nilai jual, itu ada namanya HPP, ada namanya margin. Kita anggap HPP 70%, 30% itu kita anggap sebagai margin. Sehingga nilai jualnya 100%. Tapi dengan adanya regulasi ini, boleh dikatakan cukup menggerus dari sisi cash flow kami. Juga dari sisi margin keuntungan yang harusnya kita dapatkan. Karena itu boleh dikatakan mempengaruhi cash flow, 30% itu mungkin ada unsur biaya overhead, ada biaya operasional. Nah, terus apa yang dituangkan dalam regulasi itu? Di dalam regulasi itu dikatakan, para pelaku usaha bisa memanfaatkan resistensi penempatan tadi, 30% itu, dalam bentuk instrumen financing, yakni back to back atau cash call. Paham. Jadi duit Bapak sendiri diutang sendiri. Itulah. Nah, satu sisi kami Ustadz melakukan discuss dengan teman-teman di LKS, dengan teman-teman di sana, dengan pihak DSN-nya dan juga segala sesuatunya. Karena ini boleh dikatakan currency yang berbeda, dari sisi syariah compliant mereka masih belum bisa mengakomodir. Sedangkan di lembaga keuangan sebelah, itu dengan produk dan skim yang luar biasa mereka bisa mengakomodir. Kami mohon saran dan juga solusi mengenai hal ini. Sebelum adanya regulasi ini, kami melakukan transaksi dengan pihak luar menggunakan LC, itu hanya menggunakan sisi ujur aja Ustadz, sebagai advising aja. Jadi collection basis tidak menggunakan fasilitas nego. Kalau fasilitas nego kan berarti ada unsur financing di situ. Nah, ini kami hanya menggunakan sisi collection saja. Nah, tapi dengan adanya regulasi ini, satu pilihan yang dilematis. Mohon solusi juga bagaimana menyikapi hal ini. Karena kami boleh dikatakan menghadapi hal ini yang sangat luar biasa saat ini. Jazakallah khair, barakallahu fiik atas solusi dan juga jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair Pak atas pertanyaannya. Langsung jawab, Ustaz. Baik. Ini belum sudah ketiba nawu ini satu. Pertanyaan kelas perusahaan besar. Mungkin barangkali saya perlu pembanding kalau sampai bisa memberikan jawaban maksimal untuk kasus seperti ini ya. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin kalau misalnya Bapak merasa kok belum maksimal silakan nanti ditanyakan ke tempat yang lain. Memang ketika kita berbisnis
di negara ini tidak semuanya satu frekuensi. Jangankan dengan pemerintah, bahkan kadang dengan partner bisnis saja kita masih sering beda. Sehingga kita pinginnya lurus, tapi partner kita justru malah pingin belok. Dan banyak beberapa pengusaha itu mengeluhkan akan hal ini. Saya bisa berusaha untuk bisnis dengan baik, tapi kadang partner saya, klien saya, atau bos saya, atau siapapun yang menjadi partner dia dalam bekerja, itu nggak mau diajak kayak gini. Sudah saya berusaha untuk jelaskan, tapi tetap aja nggak mau. Nah itu yang susah. Akhirnya jika demikian adanya, memang pilihan kita adalah pertama membatasi diri. Kamu harus tetap bertahan, jangan sampai melakukan itu. Sehingga seharusnya orang baik itu mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Hidup ini kan cuma dua ya, antara menggoyang atau digoyang. Dalam posisi ketika Anda yakin, saya bisnisnya sudah baik, sudah sesuai syar'i, sudah lurus, maka tindakan berikutnya adalah bagaimana agar kita bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa terlibat dalam praktek bisnis sebagaimana yang kita lakukan, agar kita bisa mempengaruhi. Cuman untuk sampai pada tingkatan mempengaruhi, barangkali jangkauan kita hanya pada partner bisnis yang sesama pengusaha. Tapi kalau sudah sampai pada tingkatan regulasi pemerintah, ya kita tidak punya kekuatan besar di sana. Tayyib. Selanjutnya berkaitan dengan regulasi pemerintah. Kalau sekiranya itu tidak bisa dihindari, adanya hanya ini, kalau enggak usaha Bapak tidak akan mendapatkan izin dari pihak yang terkait karena melanggar regulasi yang berlaku. Contohnya tadi ya, 30% dari dana yang dimiliki oleh perusahaan harus ditaruh di instrumen investasi baik deposito maupun giro. Dan dua-duanya pilihannya adalah pilihan ribawi. Betul nanti akan ada revenue yang didapatkan, tapi kita sadar revenue ini buat apa? Wong kita juga nggak butuh dengan bunga riba dari hasil deposito maupun giro di bank. Namun kepentingan kita adalah dari sisi unit usaha agar tetap bisa berjalan. Sebab kalau nggak demikian, maka ketika melanggar regulasi akan berbahaya bagi kelangsungan unit usaha kita. Wallahu alam, yang bisa saya sarankan, untuk sementara ya, tidak ada pilihan yang lain selain mengikuti regulasi itu. Tapi barangkali begini Pak ya, bisa nggak misalnya angka dari nilai perusahaan Bapak diturunkan? Maksudnya begini, regulasi ini akan bekerja sesuai dengan laporan yang kita berikan ke mereka. Misal, pihak pemerintah melihat usaha Bapak nilainya anggaplah 100M. Dengan laporan 100M maka mereka minta 30M. Tolong simpan di sini. Berarti sudah saatnya misalnya laporan itu kita turunkan. Bahasa lainnya gini, tidak melaporkan itu tidak sama dengan berdusta. Tapi membuat laporan palsu itu berdusta. Sehingga kalau Bapak melaporkan sebagian tapi tidak melaporkan sebagian, sehingga nanti dengan itu nilainya jadi turun, maka yang diwajibkan untuk ditaruh di instrumen tadi jadi lebih rendah, secara syar'i ini tidak ada kedustaan. Misal ya, saya punya 2 unit usaha. Yang satu saya laporkan, yang satu tidak saya laporkan. Secara syar'i melanggar nggak kayak gini? Dusta nggak? Tidak. Kenapa tidak dusta? Karena tidak cerita itu tidak sama dengan dusta. Ini kita bicara aturan syar'i ya. Berarti Ustadz ngakali negoro kayak gini. Ngajari untuk ngakali laporan. Ya kalau disebut demikian barangkali ya saya mohon maaf. Cuman kalau kita bicara aturan syar'i bahwa tidak cerita itu tidak sama dengan dusta. Misalnya ya, coba Anda bedakan 2 kalimat ini. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Yang dusta yang mana? Sama atau beda ini? Beda. Baik, yang dusta yang mana? Yang pertama, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Karena ketika kita menyampaikan
sebuah fakta tapi ternyata tidak sesuai real, maka ini kedustaan. Namun ini berbeda dengan tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Ada realita tapi kita diam saja. Itu tidak sama dengan dusta. Sehingga kalau sekiranya saya kalau terus terang semua, maka nanti mungkin nilai yang harus saya depositokan, nilai yang harus saya bayarkan, sekian. Dan itu sangat mengganggu cash flow saya. Sangat mengganggu bagaimana aktivitas saya dalam berbisnis. Oh berarti kalau begitu jangan dilaporkan semuanya Pak. Ada sebagian yang mungkin dilaporkan, ada sebagian yang tidak perlu dilaporkan. Ini berbahaya karena saya bicara online. Barangkali kalau ada dinas yang mendengar, wah ini nggak benar ini yang ngajarin. Tapi sekali lagi ini saya menggunakan sisi pandang dari hukum syar'i. Bahwa kita berbicara secara hukum syar'i, tidak lapor itu tidak dusta. Masalah nanti prakteknya di lapangan seperti apa, kita kembalikan kepada masing-masing pengusaha. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.